Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Semuanya sehat? Sehat. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Saya Teddy Hendriana dan sore hari ini kita berkesempatan untuk kumpul kembali. Dan saya sangat bahagia sekali bisa ada di Surabaya, di mana Surabaya ini adalah kota kita yang harus kita bangkitkan kembali energiknya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini yang memang sudah ada di dalam lingkup Energik Indonesia, saya mau ajak Bapak Ibu untuk yuk kita bangkitkan kembali Energik Indonesia di Surabaya dan di Jawa Timur dan juga di Indonesia Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus terang kalau saya boleh cerita, saya sudah ada di Energik ini sudah 9 tahun. Dan satu pengalaman yang luar biasa, menyaksikan bukan dari hidup saya, tapi saya menyaksikan banyak sekali teman-teman yang hidupnya berubah dari Energik. Seperti contohnya Mas Ferry, ya, Mas Ferry Diantono, seorang anak muda, baru umur usia 32 tahun, sudah mengalami kebangkrutan dan masalah hidup dan lain-lain lah ya. Pokoknya hidupnya rumit banget lah ya masa lalu. Tapi ternyata bisa berubah juga dari Energik. Ternyata apa yang saya alami di masa lalu banyak sekali teman-teman alami. Dan ketika mereka mau membuka hati dan pikiran, dan mereka mau berjuang, mau memperjuangkan hidup mereka melalui bisnis Energik, bersama-sama kami semua dengan The Five One Team, akhirnya ada satu perubahan. Walaupun perubahan itu memang nggak langsung. Perubahan itu selangkah demi selangkah, perlahan demi perlahan, terus dijalankan dengan konsisten, naik dan turun, pasang dan surut, sampai akhirnya kita bisa mencapai satu kondisi-kondisi tertentu yang berubah. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu mau nggak mengalami satu perubahan hidup? Yang mau katakan saya? Jadi di sini kita bukan kumpul hanya untuk sekedar oh ya ada Pak Teddy datang, ada mau dongeng wayang golek katanya. Enggak. Justru di sini kita mau serius, kita mau mengajak, terutama di Surabaya khususnya. Saya jauh-jauh datang dari Bandung, saya melihat bahwa kota Surabaya ini kota seperti raksasa yang sedang tidur. Dan saya beranikan diri, jujur saya saat ini di Energik 9 tahun, Energik sudah membawa hidup saya di posisi yang kalau saya boleh bilang, bolehlah dibilang saya sudah di atas gunung. Dan saya melihat kota Surabaya ini adalah sebuah kota yang memanggil saya untuk saya kembali turun gunung. Jadi kalau saya boleh pilih, saya punya pilihan untuk tidak hadir ke Surabaya. Ya, saya tadi dari basement sama tim direct saya, Pak Jimmy, yang domisili di Surabaya. Saya mengingat flashback masa lalu lagi. Saya tadi keluar dari mobil, kita parkir di basement, saya bawa mesin, kita bawa galon, terus kita setting semuanya, ya bareng-bareng. Saya ingat lagi, oh ternyata saya sedang merintis bisnis kembali. Dan merintis kembalinya ini adalah di Surabaya. Dengan posisi apa? Dengan posisi yang saat ini saya sudah ada di posisi di atas gunung. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau orang dalam kondisi terpuruk ekonominya dan harus berjuang untuk perubahan hidup, wajar nggak? Wajar. Kalau nggak berjuang justru malah nggak tahu diri, betul nggak? Nah justru yang menjadi tantangan adalah ketika orang sudah di atas dan untuk turun lagi ke bawah dan merintis kembali, kira-kira gimana? Tantangannya besar nggak? Tantangan lebih besar, karena yang kita hadapi adalah diri kita sendiri, zona nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk kita keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang ada di dalam zona nyaman tuh cuman zona nyaman yang semu, yang sebenarnya mematikan mereka. Kalau kita bicara hidup, betul nggak hidup kita itu ada argonya? Argonya terus jalan. Handphone harus dibayar nggak tagihannya? Pulsanya harus dibeli? Listrik harus dibayar tokennya? Anak sekolah harus dibayar? Kita anak lapar, keluarga lapar, semuanya harus dibeli makanannya? Semua ada argonya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara hidup, kita nggak bisa menunda untuk kita tidak bekerja, mencari uang. Mau itu laki-laki atau perempuan sama aja, semuanya punya kesempatan yang sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah saya benar-benar mengajak yang benar-benar serius. Karena kita dihadapkan dengan sebuah market yang sangat besar sekali. Nanti saya akan jelaskan. Ya, keberuntungan kita adalah terutama orang-orang yang tinggal di Surabaya. Saya sebenarnya sirik juga nih.
Enagic di setiap negara itu biasanya hanya satu kantor cabang. Indonesia itu punya 2 kantor cabang. Dulu waktu saya memulai itu nggak ada kantor representatif Enagic sama sekali. Jadi kalau orang kalau orang sekarang bilang, wah KTD enak banget, dulu kan lebih gampang, lebih mudah. Kata siapa? Kalau ada mesin waktu, saya ajak kembali yuk ke 2012. Dan mungkin belum tentu Bapak Ibu berani memutuskan untuk mengambil kesempatan peluang bisnis Enagic. Tahu nggak kenapa? Karena kantornya belum ada. Untuk dapetin mesin, kita berlomba-lomba karena terbatas sekali. Karena kita mesinnya itu import sendiri. Ya, belum lewat perusahaan, masih lewat pribadi. Jadi misalnya stok ada 5, yang mau 10 orang, wah kita rebutan. Kalau nggak kebagian, nunggu lagi 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Transfernya nggak ada tanda terima, ya nggak ada kop surat, kop perusahaan nggak ada. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama ibu nih, baru kenal, wah saya cerita pokoknya dengan PD-nya, dan ibu ini mau positif nih. Lalu ibu ini nanya, saya mau dong, saya mau transfer. Transfernya kemana Pak Teddy? Transfernya ke saya Bu. Waktu itu 40 juta dan kita baru kenal. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau transfer angka puluhan juta kepada orang yang baru dikenal, tanpa ada kantor, tanpa ada kop surat, tanpa ada tanda terima, kira-kira gimana? Takut ya? Takut, karena berbagai macam tindakan kriminal bisa terjadi, betul? Tapi itu saya lakukan. Jadi di saat orang lain nggak percaya karena nggak ada kantor, di saat orang lain melihat bahwa ini adalah masalah, karena sulit sekali untuk mengembangkan sebuah bisnis yang kantornya belum ada, di saat orang lain menunda untuk mengambil kesempatan ini, di saat orang lain tidak melihat visinya bahwa kesempatan ini bisa merubah hidup ke depan, di saat itulah saya berbeda dengan mereka, mengambil sebuah peluang di balik masalah yang ada. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu mau melihat peluang di balik masalah atau mau melihat masalah di balik peluang. Sederhana sebenarnya. Ya, banyak orang yang Pak, tapi kan harus kerja Pak, tapi kan saya harus ketemu orang Pak, tapi kan semuanya tapi. Bapak Ibu kalau kita bicara hidup dan kalau kita selalu menggunakan kata tapi, kita nggak akan pernah bisa maju. Karena tapi itu akan selalu muncul dan beribu-ribu tapi itu akan selalu ada di kepala kita. Karena katanya kita punya 1000 alasan untuk kita tidak berhasil. Tapi kalau kita mau merubah mindset, kita bisa punya 1000 alasan untuk kita bisa berhasil. Sama-sama punya 1000 loh. Tinggal kita mau menggudangnya 1000-nya ini alasan yang mana. Ya. Jadi Bapak sekalian, saya juga nggak bilang bahwa Enagic ini satu-satunya kesempatan atau peluang. Tapi yang saya lihat, Enagic ini adalah kesempatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Orang bisa sukses sekarang, banyak anak muda yang sukses melalui bisnis yang bergerak di bidang online, ya, digital dan lain sebagainya. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh semua orang? Belum tentu. Tapi kalau konsep bisnis Enagic bisa dilakukan oleh semua orang, asal kita mau niat untuk menjalankannya, mau mempelajarinya. Lebih mudah Bapak Ibu, ya. Dan lebih gampang kalau kita kepepet. Bapak Ibu siapa yang kepepet di sini? Ada nggak yang kepepet? Kalau yang kepepet itu biasanya udah kepot-kepot, ya, udah dikejar deadline, harus bayar hutang misalnya, wah udah pusing. Biasanya kreativitasnya tinggi kalau orang yang kepepet. Jadi artinya ini kesempatan buat kita. Pak tapi saya nggak kepepet. Ya kalau nggak kepepet, bikin diri kita kepepet. Yes. Pokoknya gimana caranya supaya kita bisa melangkah dan bergerak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih gambaran sama Bapak Ibu. Siapa di sini yang domisilinya di Surabaya? Ada? Oke. Orang Surabaya taunya Kangen Water itu, mereka tahu Kangen Water. Kita tinggal cek. Bapak udah tahu Kangen Water? Tahu saya Kangen Water. Padahal cuman minum airnya tok. Kalau kita tanya, mereka tahu Kangen Water, tanya lagi, mesinnya udah punya belum di rumah? Oh, kalau mesinnya belum. Berarti mereka belum benar-benar tahu. Karena kalau mereka tahu dan kalau mereka paham, mereka nggak akan menunda waktunya untuk mereka punya mesin segera di rumah. Yes. Betul nggak? Betul. Karena mereka tahu secara konsep kesehatan, kita terutama yang para bapak-bapak, misalnya baru beli mobil Mercedes atau BMW. Kira-kira kalau isi bahan bakar di SPBU kemana? Ke
Pertamax turbo. Supaya apa? Supaya awet mesinnya, supaya bagus jalannya. Wah, pokoknya supaya semuanya serba positif. Ya, kita ngerti. Yang laki-laki lebih ngerti, paham. Kalau namanya mobil mau awet pasti kita isinya Pertamax turbo. Tapi kita nggak sadar bahwa tubuh kita itu lebih mahal daripada mobil BMW dan Mercy. Kita minum asal-asalan, pokoknya yang penting jernih, tidak berbau, tidak berasa. Mau itu dari PDAM, mau itu dari soya sumur, pokoknya tidak berasa, jernih, tidak berbau, minum. Selesai. Padahal yang mereka minum adalah air yang tidak sehat. Betul nggak? Jadi secara konsep kesehatan, kalau mereka sadar bahwa ini sesuatu yang memang mereka butuhkan, mereka nggak akan tunda. Karena tubuh kita itu mesin yang mahal, nggak ada harganya, priceless. Segera beli. Jadi kalau mereka belum punya mesinnya di rumahnya, tapi mereka bilangnya tahu, berarti mereka tidak benar-benar tahu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kita simpel Bapak Ibu. Kita cuman mau mengajak, misi kita itu mau mengajak orang untuk tahu bahwa mereka itu bisa hidup sehat dengan cara sederhana. Tugas kita adalah cuma mengedukasi Bapak Ibu, bukan meyakinkan orang. Jadi salah kalau ada orang yang konsepnya masih berpikir, saya nggak bisa meyakinin orang. Bukan. Tugas kita adalah hanya menemukan orang yang tepat, yang memang punya logika waras, kita edukasi, dan mereka memahami logikanya secara rasional. Benar, masuk akal. Oke, saya mau beli. Nah, kita akan ketemu orang yang seperti itu. Banyak Bapak Ibu. Memang mereka bercampur aduk dengan orang-orang yang nggak punya logika. Banyak orang yang nggak punya logika juga. Jadi kalau ada orang yang nggak mau, pasti ada juga orang yang mau. Dan mereka itu, kalau di mall, kita datang ke mall, ke Tunjungan, itu campur aduk, nggak ada labelnya. Nggak ada tulisan, saya mau Kangen Water gitu. Atau saya nggak percaya Kangen Water, nggak ada. Makanya kita harus satu persatu kita coba edukasi, kita sampaikan berita baik ini, kita berikan konsep ini, kita edukasi, lakukan dengan sepenuh hati, karena kita nggak pernah tahu mereka mungkin hari ini belum mau, mungkin hari ini mereka udah galau ngelihat peluangnya, ngelihat mesinnya, tapi mereka belum siap untuk memulai. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya siapa tahu nanti mereka bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ternyata yes, saya siap. Saya mau, langsung dia akan kembali menanyakan sama kita. Karena kita memang kita melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Sehingga teman kita itu benar-benar ingat bahwa memang kita ini tulus. Jadi Bapak Ibu, untuk orang-orang yang saat ini udah punya lisensinya dan udah punya mesinnya dan berkesempatan untuk berbagi kabar baik ini, Bapak Ibu lakukan dengan tulus hati. Pokoknya sampai levelnya begini, Pak, Bu, tenang aja, saya hanya cerita sepenuh hati saya. Saya pengen Bapak Ibu bisa menyadari bahwa ini sesuatu yang penting buat Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli mesinnya, nggak usah sama saya juga nggak apa-apa. Bapak Ibu mau beli sama keluarga, sama saudara, sama tetangga, monggo silakan. Yang penting tugas saya adalah memastikan Bapak Ibu paham. Kalau orang digituin, justru mereka akan lebih respect sama kita. Tenang Bapak Ibu, rezeki itu nggak akan ketukar. Amen. Karena tugas kita itu cuma cukup berikhtiar, berusaha, berupaya. Urusan orang itu mau beli mesin, urusan orang itu nanti mau segera register, beli 10 mesin, 20 mesin, itu bukan kita yang tentukan. Itu semua udah kaitannya dengan rezeki. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Jadi lakukan dengan sepenuh hati. Tujuan kita memang kita mau bantu orang. Jauhi pikiran di kepala kita, wah saya closing nih, wah dapat 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin. Kalau orang udah belum apa-apa udah mikirin uang, orang akan merasa bahwa oh kamu mengambil untung dari saya. Jadi maksud saya dari awal dikasih tahu secara mindset yang benar itu seperti apa Bapak Ibu. Pokoknya lakukan aja. Edukasi demo sebar air, edukasi demo sebar air, tiap hari bergerak dari pagi sampai malam. Terus lakukan. Itu belum ada kantor loh. Ada yang mau, aduh bingung gimana caranya ya, mesinnya nggak ada. Pokoknya jalan aja terus. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah sekarang kabar baiknya di Surabaya khususnya, Bapak Ibu lebih beruntung daripada teman-teman yang tinggalnya di luar pulau atau di luar kota Surabaya. Ini kita bicara wilayah timur ya. Bapak Ibu jalankan usaha ini gampang, cuma tinggal ngomong apa sih susahnya?
Ya, cuman modal kita itu modal bibir Bapak Ibu. Makanya jaga bibir Anda baik-baik. Karena inilah yang bisa membuat kita jadi punya passive income. Orang kita cerita edukasi demo, ya, lalu mereka mau, kita bisa antar langsung ke Intiland. Kita langsung ambil mesinnya, tanpa harus nunggu lagi pengiriman dan lain sebagainya. Coba mau kurang apa? Bapak Ibu mau ngajak mereka untuk lihat mesinnya, ajak ke kantor, ke lantai 10. Nih Pak, mesinnya seperti ini. Ini loh Pak, ada macam-macam tipe mesinnya, ada dummy-nya, bisa dilihat. Mau kurang apa coba? Mau kurang beruntung apa coba? Mau sekurang-kurangnya mau apa? Jadi Surabaya ini kalau saya lihat ini sesuatu yang jadi kesempatan buat kita. Kalau Bapak Ibu mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya orang Bandung mau membangun Surabaya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, saya siap kembali lagi. Nanti saya akan kasih infonya di akhir. Siap? Siap? Siap. Ya, yang nggak siap ya nggak apa-apa. Namanya juga hidup pilihan kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, daripada kita ngomong panjang lebar, orang itu biasanya lebih baik melihat daripada mendengar. Betul? Karena kalau melihat, wah saya udah lihat pakai mata sendiri. Jadi bukan katanya lagi, tapi ini adalah sebuah bukti yang